Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Arles Motovlog. Ya, di hadapan kita sudah ada Jupiter MX 135 Volt tahun 2009. Sedikit untuk nostalgia ya. Pada masanya tahun 2005, 2010, Jupiter MX itu muncul dan ya seperti inilah penampakan. Mungkin dari beberapa kalian mempunyai kenangan dengan motor ini ya, ataupun sebagai motor pertama kalian, dan ini warnanya biru ya. Ada beberapa 3 generasi ya di Jupiter MX ini. Yang pertama itu di tahun 2005 dan 2000 sampai dengan 2010, dan di 2010 Jupiter MX mengeluarkan generasi baru yang itu Jupiter MX New ya. Itu masih 135 cc, 4 katup ya, dengan berpendingin ada radiator dan dibekali oleh karburator yang disematkan TPS dengan ada pompa semburan di tambahannya. Dan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 itu rentang waktu untuk Jupiter MX New, dan ada perubahan sedikit di bagian bodi. Dan untuk di tahun 2015 hingga 2019 generasi ketiga dari Jupiter MX yaitu Jupiter MX 150 dan MX King 150. Jadi ada dua versi ya. Ini yang untuk versi paling atasnya dari mbahnya dari Jupiter MX 135 Volt itu. Nah, karakter dari mesin ini mungkin teman-teman apabila posisi start ya, ini memang yang paling gue suka ya. Karena kenapa? Pada posisi start itu suara dibandingkan dengan motor-motor bebek pada masanya, ini 135 cc sangat halus sekali ya. Dan pada saat kita gas itu memang suara dari Jupiter MX 135 ini sangat halus banget teman-teman. Oke, kalau gitu kita bahas di keseluruhan bagian bodi. Yuk, lanjut. Oke, untuk di bodi-bodi ini terbilang cukup tajam ya untuk garis-garisnya. Di versi yang pertama ini juga mungkin di masanya terlihat sangat sporty, dan Yamaha menyematkan baut tipe L ya. Dan ini tuh kalau misalkan kita ingin membuka posisi bagian mesin ataupun kita membetulin karburator, mengecek busi, cukup merepotkan karena baut-bautnya banyak banget. Dan Yamaha mungkin menyematkan baut ini untuk juga durability dari body ya, supaya tidak ada getaran yang terlalu berlebih. Dan untuk ban di sini dia memakai 70/90 ya untuk di bagian depan, dan kebetulan di sini pakai Michelin City Grip Pro untuk di bagian depan. Dan untuk di bagian belakang, ini tipenya 90/80 di ring 17. Ini pakai Diablo Rosso Sport ya. Banyak juga teman-teman yang sudah mau dikasih ban ini dia. Jadi biar kelihatan nggak terlalu cungkring ya. Kalau dilihat ini kan masih tipe yang standarnya. Mungkin bisa dimaksimalkan di 100/80. Mungkin masih bisa ya. Nah, untuk aksesoris yang ada di motor ini sudah disematkan sudah dipasang untuk box ya. Berikut untuk bracketnya juga, karena kalau untuk Jupiter MX 135 ini tampungan dari bagasi itu barang hampir sama sekali kita nggak bisa simpen. Jadi
Ini sebagai penolong buat kita kalau misalkan perjalanan jauh dan perlu bawa barang banyak, ya solusinya seperti ini teman-teman. Lanjut untuk di bagian depan ya, untuk di sebelah kiri ini ada phone holder ya, penunjang untuk setiap kegiatan kita di jalan pada posisi riding. Jadi kalau misalkan kita ngelihat maps atau mau cari alamat, jadi agak simple. Oke teman-teman, di generasi ini untuk tenaga itu di kisaran 11,3 ya, 11,3 dk di RPM 8500. Sedangkan untuk di New Jupiter MX 135, walaupun dari segi cc masih sama, tetapi untuk tenaga dia sudah meningkat di 12,34 dk di 8500 rpm. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bagian lampu-lampu. Yuk. Oke teman-teman, jadi ini tampak depan di area posisi tameng depan dan juga untuk di bagian batok lampu. Posisi mikanya agak lebih menjulur ke bawah ya. Ada tarikan ke bawah seperti ini, dan untuk di sisi tameng kiri kanan ini ada lampu sen dan juga lampu senja ya. Jadi pada posisi kita nyalain, nah pada posisi untuk setelan pertama itu hanya lampu senja saja yang nyala, tapi kalau misalnya kita pentokin sampai habis, lampu utama baru langsung akan nyala. Ya, untuk lampu utama baru akan nyala. Jadi ada beberapa ini ya, setelan, dan untuk di bagian atas ini lampu sennya. Dan dia masih memakai bohlam yang biasa ya, karena arusnya masih AC. Dan untuk di bagian bawahnya ini ada guratan-guratan ya, ya untuk semacam seperti posisi jalur angin aja. Dan untuk di depan ini ada logo Yamaha teman-teman, ini untuk tunjukkan plat. Di bawah ada sparkboard ya, mirip-mirip nih seperti motor-motor underbone ya, atau Ayago gitu. Dia memang pada zamannya memang diperuntukkan saingannya dengan motor-motor road race, jadi sangat sporty lah untuk tampilannya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di bagian bawah ini nih. Ini ada footstep, dan ini masih ada pemakaian kickstarter, dan ini di bagian kanan ada untuk rem belakang. Untuk pengereman di bagian depan dia pakai cakram ya, satu piston, dan untuk di belakang dia masih mengandalkan sistem tromol teman-teman. Ini untuk footstep bagian penumpang, dan ini modelan dari knalpotnya ya. Dia ada cover di arahnya bagian silinder depan dan untuk di silinder belakang seperti itu. Dan untuk suspensi, untuk di area tengah dia menggunakan model monoshock ya, dan ini terbilang sangat empuk, bahkan pada posisi riding kita tuh ngerasanya seperti kayak di ayun-ayun kayak gitu ya. Memang sangat empuk banget, dan mungkin bisa bagi teman-teman yang kurang agak nyaman bisa dimodifikasi dengan suspensi yang aftermarket ya, ataupun yang ya pokoknya yang bisa disetting kekerasannya ya.
Kalau menurut pengalaman pakai motor ini ya memang empuk, tapi terlalu ngayun-ngayun banget ini. Apalagi posisi kita udah kecepatan 60-70 itu uh, melewati jalan yang bergelombang atau bumpy berasa banget teman-teman. Ya, ini untuk strippingnya di bagian tameng kiri dan kanan. Untuk di bagian sayap samping ada tulisan Yamaha di sini dan emblem 135 ya. Ikut dengan bagian stripping, dan untuk di bagian body ini ada model gambar seperti ini dan tulisan Jupiter MX ya. MX-nya agak besar. Di sini tertera bacaan liquid cool ya. Ini untuk bracket pakai GP Sport. Ini sama untuk di bagian sebelah kanannya tulisan Jupiter MX-nya, di sini tulisan liquid cool. Untuk di mesin ya tulisan Yamaha di sini, dan kapasitas oli dia 800 mili ya, nggak sampai 1 liter. Dan ini penampakan baut-bautnya nih cukup banyak banget teman-teman untuk baut-bautnya di sini nih untuk di Jupiter MX. Oke teman-teman, apabila ada kenangan dengan motor Jupiter MX 135 Old ini, bagi teman-teman semua bisa sharing-sharing ya, tulis-tulis di kolom komentar ya, apa aja bebas tentang pemakaian ataupun ya seputaran tentang Jupiter MX ini dipakai harian, upload, dan kemungkinan apa aja sih trouble dari motor ini, bisa sharing-sharing ya. Yuk kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi untuk di area samping sebelah kiri kita nih, posisi kiri kita. Ini ada untuk pengaturan gigi ya. Dan ini masih tipe yang sistem kopling otomatis. Jadi dia ada dua versi teman-teman. Yang model kopling manual dan ini yang model otomatis ya. Sama seperti Shogun R. Dan lanjut di bagian arm, ini posisi armnya dia lurus langsung ke belakang ya. Dan ini untuk rantainya, dan ini untuk bagian footstep penumpang dan juga untuk standar 2 dan standar satunya. Entah kenapa teman-teman ya, ini standar satunya kalau menurut saya sih agak terlalu pendek ya. Jadi pada posisi agak rendah kita posisi parkir, dia kemiringannya terlalu miring banget ini. Tuh, jauh banget. Mungkin bisa kita akalin dengan cari yang agak lebih panjang kali ya, seperti itu. Oke, gue kira itu, dan kita lanjut ke bagian dalam bagasi kali ya, kita lihat. Yuk. Oke, jadi kita coba lihat nih di area bagasi. Nah, ini untuk posisi akinya di sini masih bawaan dari Yamaha pakai Yuasa ya. Ini untuk pengisian bensin di sini. Nah, ini posisi penyimpanannya cuman space-nya minim banget teman-teman. Jadi kita memang perlu penambahan box ya. Jadi agak repot lah. Ini ada karet-karet menopang ke bagian tangki nih. Oke, kita lanjut lagi ke bagian speedometer. Nah, ini bagian speedometernya segi 5, ini ada untuk RPM. Ini untuk ada takaran bensin ya teman-teman. Di sini ada logo Yamaha, ini untuk indikator sen, untuk indikator ini ya, operan gigi ya.
Kalau untuk indikator sen ini dia kiri kanan tetap satu aja yang nyala ya, walaupun ada ini apa, tanda panah kiri kanannya seperti itu. Ini hand grip ya, masih Orion nih, apa belum ada ubahan. Ini ada untuk lampu jarak dekat jarak jauh, ada untuk sen ya di sini, ini bagian klakson, dan ini ada cuk. Ketika motor ini masih apa, selang beberapa hari ya nggak dipanasin, ini sangat membantu banget, dan ini masih aktif teman. Ini untuk cuknya masih aktif, jadi kalau misalnya posisi starter agak susah, masih kita bisa pakai nih untuk cuknya. Ini untuk pengaturan lampu, dan ini untuk starter elektrik ya. Nah, ini hand grip bagian sebelah kanan, disematkan ada bandulan juga ya. Oke, jadi seperti itu untuk di bagian layar depan ini nih, banyak baut-baut L-nya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk di bagian belakang teman-teman, sen kiri kanan untuk lampu-lampunya seperti ini. Ini untuk bagian spakbor ya. Ya, mohon maaf apabila agak berisik karena ini sebelahan dengan gor ya teman-teman, gor bulu tangkis. Oke, jadi segitu dulu untuk review, dan ya secara nostalgia lagi kita dengan motor bebek yang pada zamannya memang kelihatan seperti apa, sporty seperti ini ya, dibandingin dengan saingnya dulu itu ada Supra X125 dan Shogun R125. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Arlo Sport pamit. Bye bye.